karyawan, keluarga, dan para kuasa hukum dan teman-teman lain. Ucapkan kasih banyak kepada Bapak Haji Deddy Mulyadi yang sudah mendukung dan mencegah kami. Secara umum Deddy Mulyadi itu kekuatannya di variabel caring to the people, empati. Paling calon gubernur yang paling peduli dengan masyarakat itu jawabannya Kang Deddy Mulyadi. Dari pertanyaan ini kemudian diperoleh hasil bahwa Kang Deddy Mulyadi itu lebih unggul. Tetapi dua nama terkuat itu adalah Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Itu pun tidak mencapai 20%. Artinya strong votersnya itu masih sangat terbatas. Karena jadi bisa disebutkan jadi strong voter itu loyalis kalau bisa dikatakan menurut saya. Banyak pemilih sekitar 2/3 pemilih di Jawa Barat yang tidak bisa menyebut nama secara langsung dalam simulasi ini. Nah, baru kemudian kita masukkan simulasi semi terbuka. Ada banyak nama di sini, ya. Tentu dalam wawancara, ya, kami menyodorkan nama secara alfabetis, ya. Jadi kalau huruf depannya A, ya, kami sampaikan pilihannya di depan. Tetapi kalau nama depannya itu hurufnya Z, ya paling ujung, ya alfabetis biar adil, ya. Nah, hasilnya kurang lebih sama dengan pola di top of mind, ya. Di top of mind tadi kan nomor 1 Pak Ridwan Kamil. Di survei kita juga menemukan hal yang sama dalam simulasi semi terbuka, 36,8%. Peringkat kedua Deddy Mulyadi 31,9%. Nah, jadi untuk selisihnya itu antara Kang Ridwan Kamil di simulasi 26 nama, simulasi semi terbuka dengan 26 nama calon figur yang diusung, yang ditanyakan kepada responden itu Ridwan Kamil memperoleh presentasi 36,8, kemudian Kang Deddy Mulyadi memperoleh presentasi 31,9, selisihnya 4,9%. Tadi di top of mind kita tahu bahwa selisihnya hanya 4,8. Kalau di simulasi semi terbuka dengan 26 nama figur calon itu hanya 4,9. Artinya selisihnya masih cukup pendek lah. Artinya masih bisa dikejar oleh Kang Deddy Mulyadi di waktu sekitar 4-5 bulan lagi. Turun secara drastis adalah mereka yang awalnya tidak tahu tidak jawab dalam simulasi top of mind itu 67, sekarang tinggal 8,6%. Jadi kalau disodori nama-nama, ya mereka yang awalnya tidak punya preferensi elektoral kemudian punya, ya. Meskipun ternyata mengerucut ke dua nama tertinggi. Jadi tetap di top of mind itu Ridwan Kamil dan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian di simulasi semi terbuka 26 calon itu ada nama Ridwan Kamil dan Kang Deddy Mulyadi. Lagi-lagi selisihnya kalau di awal itu 4,8, ini selisihnya 4,9, artinya tipis-tipis lah. Sementara kan kita tahu bahwa Ridwan Kamil itu adalah mantan gubernur Jawa Barat yang sudah memimpin 5 tahun, sementara Kang Deddy Mulyadi bisa dikatakan penantang bagi Ridwan Kamil di Pilgub 2024. Oke, lanjut. Nah, ini Komeng pun ada nih 5,6%, ya, bahkan lebih tinggi dibanding nama-nama lain, ya. Nama-nama lain. Dede Yusuf, Ahmad Syaihu, Atalia, Bima Arya, Ono Surono, Desi Ratnasari, itu, ya. Itu ya per hari ini masih di bawah, ya, Komeng secara absolut, meskipun secara statistik tidak terlalu berbeda signifikan. Yang jelas berbeda adalah peringkat pertama kedua dibanding peringkat ketiga ke bawah. Jadi per hari ini kita tidak menemukan nama yang kompetitif selain Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi saja, gitu, ya. Nah, bagaimana kalau kita tanya, ya, alasan mereka? Nah, setelah kita sodori nama-nama yang kemungkinan akan maju di 2024 dalam pilkada di Jabar, kita tanyakan apa alasan mereka memilih nama-nama tersebut, ya. Ada yang memilih Ridwan Kamil, ada yang memilih Deddy Mulyadi, ada yang memilih. Nah, jadi dari survei itu kemudian ditanyakan alasan kenapa memilih Ridwan Kamil dan Kang Deddy Mulyadi. Jadi dari 100% responden
yang ditanyakan itu 23,8% itu hampir mayoritas ya, jadi 23,8% itu pada pertanyaan orangnya perhatian pada rakyat atau tidak. Jadi pas ditanyakan orangnya perhatian pada rakyat atau tidak. Nah, dari pertanyaan ini kemudian diperoleh hasil bahwa Kang Deddy Mulyadi itu lebih unggul. Jadi nilainya 44,7%, sementara Ridwan Kamil 14,6%. Jadi kalau ditanya kenapa misalkan Bapak Ibu tahu Kang Deddy Mulyadi, itu karena perhatian pada rakyat, jadi 44,7%. Sementara Ridwan Kamil yang notabene hari ini kita tahu mantan Gubernur Jawa Barat itu nilainya masih kecil. Artinya apa? Bisa jadi Ridwan Kamil itu pada saat memimpin tidak begitu dekat dengan rakyat, kemudian tidak begitu bersentuhan langsung dengan masyarakat, makanya kemudian nilainya kecil. Maka tidak salah di pertanyaan ini Kang Deddy Mulyadi itu unggul karena Kang Deddy Mulyadi sejauh ini banyak bekerja ke masyarakat, membantu langsung warga. Ada yang sakit diantar, ada yang sakit langsung diobati, ada yang butuh modal untuk domba atau untuk modal usaha kecil, langsung dibantu sekemampuan Kang Deddy Mulyadi. Jadi yang menjadi unggul, yang menjadi nilai pembeda antara Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil itu adalah pada kepedulian kepada masyarakat. Jadi kalau ditanya calon gubernur yang paling peduli dengan masyarakat, itu jawabannya Kang Deddy Mulyadi. Nah, itu yang menjadi alasan utama. Oke, kita lanjut lagi ini dari Prof. Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik. Memilih Komeng, ada yang memilih macam-macam tadi. Kemudian muncullah alasan 23,8% responden menyebut alasan perhatian sama rakyat sebagai variabel yang menentukan mereka untuk memilih. Kemudian ada 19,5% yang menyebut alasan atau drivers dalam memilih adalah faktor bukti nyata hasil kerjanya, dan seterusnya. Ada banyak nih alasannya. Nah, kita hanya breakdown 2 nama karena nama-nama lain terlalu kecil ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada nama-nama lain ya, ada 24 nama tadi, karena suara mereka terlalu kecil, kita tidak bisa breakdown secara memadai ya, karena statistical power-nya jadi turun ketika yang memilih mereka kurang dari 5%. Jadi 2 nama ini kalau kita lihat, orang yang memilih karena faktor perhatian sama rakyat, itu kita cross, umumnya mereka yang menjawab karena variabel ini, itu umumnya memilih Deddy Mulyadi. 44,7% ya. Pemilih Deddy Mulyadi itu berasal dari mereka yang menjawab variabel perhatian sama rakyat. Nah, Ridwan Kamil ada 23,8% ya, yang menjawab karena alasan ini, dan yang memilihkan alasan ini dan memilih Ridwan Kamil itu hanya 14,6%. Nah, kekuatan Ridwan Kamil itu ada di faktor bukti nyata hasil kerjanya. Jadi hampir 20% orang yang menjawab variabel ini, itu 39,7% diantaranya ya, itu memilih Ridwan Kamil. Nah, jadi dari pertanyaan yang kedua ini sudah ada bukti nyata hasil kerjanya. Nah, ini kenapa Ridwan Kamil tinggi ya? Karena Ridwan Kamil pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dari 2018 hingga 2023. Makanya nggak salah, maksudnya kalau misalkan Ridwan Kamil itu memperoleh bukti nyata kerjanya itu 39,7%. Sementara Kang Deddy Mulyadi nilainya kecil karena Kang Deddy Mulyadi belum pernah menjadi gubernur, makanya bukti nyata kerjanya itu 6,3%. Tapi pastinya bahwa di pertanyaan nomor 1 yang persentase dari 100% total pertanyaan itu 23,8%, Kang Deddy Mulyadi unggul jauh dibanding Ridwan Kamil. 44,7 dibanding dengan 14,6. Artinya ini bukan Kang Deddy Mulyadi bukan incumbent, kemudian Kang Deddy Mulyadi juga bukan mantan gubernur, tapi nilainya tinggi sekali. Artinya respon masyarakat itu ya kalau kenal Kang Deddy Mulyadi ya kenalnya perhatian pada masyarakat Jawa Barat, utamanya yang tinggal di desa-desa. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, yang lain sisanya mana?
Ya mungkin ada nama-nama lain tadi, ada 24 nama yang memilih karena variabel ini juga, bukan hanya Ridwan Kamil, tetapi kan lagi-lagi karena suara mereka overall terlalu kecil, jadi kita nggak breakdown. Kemudian berpengalaman di pemerintahan itu juga jadi kekuatan Ridwan Kamil. Jadi bisa kita sampaikan secara umum Deddy Mulyadi itu kekuatannya di variabel caring to the people, ya, empati. Ya. Sementara Ridwan Kamil itu kekuatannya di variabel teknokratik, ya, karena dianggap sukses, ya, dianggap, ya, lagi-lagi dalam politik, ya, nanti Prof Karim bisa mengulas persepsi, bisa jadi sesuai dengan fakta, bisa jadi tidak, ya, tetapi overall Ridwan Kamil dipersepsikan sukses sebagai gubernur Jawa Barat di periode yang lalu, ya. Nah itu. Nah jadi video kali ini jadi kita bahas hasil survei itu pertama pada variabel pada pertanyaan soal top of mind. Pada sesi top of mind yaitu Kang Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil itu selisihnya 4,8%. Kemudian pada survei simulasi terbuka, semi terbuka dengan 26 nama figur calon, itu selisih Ridwan Kamil dan Kang Deddy Mulyadi itu 4,9%. Selisihnya menurut saya sangat kompetitif, artinya masih peluang untuk bisa dikejar itu masih sangat mungkin, apalagi di banyak survei itu kemudian diperoleh hasil yang sangat mengejutkan, di mana masyarakat itu lebih peduli ke masyarakat itu adalah sosok Kang Deddy Mulyadi. Nah oke, sekian dulu dari Epic Quotes, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.